Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan topik pembahasan kita, yaitu makhluk hidup dan ekosistem. Pembahasan ini yang akan dibahas pada minggu ke-9. Terlebih dahulu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak untuk kami mempresentasikan mengenai topik pembahasan. Nah, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, yaitu Suci Anissa. Yang kedua ada Silvina Nugrahwati. Yang ketiga ada Revi Andriani. Yang keempat ada Tri Wahyu Afni, dan yang terakhir ada Sakinah Asri. Nah, di sini saya akan mulai mempresentasikan. Yang pertama, apa itu populasi? Populasi merupakan sesuatu yang sering kita dengar. Nah, populasi di Indonesia, populasi makhluk hidup di Indonesia, terutamanya manusia di Indonesia merupakan populasinya semakin tahun semakin meningkat. Maka dari itu, apa sih itu populasi? Populasi adalah sekelompok individu yang memiliki jenis yang sama. Dan populasi itu berasal dari kata populus yang berarti rakyat dan penduduk. Nah, bagaimana populasi yang ada pada saat ini? Tentunya di Indonesia semakin hari, semakin tahun semakin meningkat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sifat-sifat populasi. Yang pertama ada kekerapan dan kepadatan populasi. Kekerapan ini biasanya digunakan untuk tumbuhan, sedangkan kepadatan digunakan untuk manusia. Kepadatan atau kekerapan populasi tentunya akan membuat spesies itu menjadi banyak, rame di suatu wilayah. Yang kedua ada natalis. Apa itu natalis? Natalis adalah angka kelahiran. Tentunya dengan adanya angka kelahiran semakin tahun, semakin hari adanya kelahiran tentunya akan meningkatkan populasi di suatu wilayah. Yang ketiga ada yang namanya moralitas. Moralitas merupakan kebalikan dari natalis, yaitu angka kematian. Nah, di sini adalah kebalikan. Kalau angka kematian berarti adanya penurunan populasi di suatu wilayah. Maka dari itu tentunya di suatu wilayah itu memiliki penurunan populasi. Yang keempat adanya bentuk pertumbuhan, perkembangan, dan penyebaran populasi. Di sini sifat populasi yang ini yang akan menentukan status individu di suatu wilayah, seperti status reproduksi, status masih anak-anak, status sudah lanjut usia, ataupun yang mati aktif ataupun sudah pasif. Nah, disinilah menentukan populasi individu di suatu wilayah. Yang terakhir ada yang namanya perluasan dan penyebaran populasi. Nah, di sini kita akan dapat mengetahui bagaimana pergerakan setiap individu atau pergerakan setiap spesies, misalnya dia imigran atau bagaimana. Disinilah kita bisa mendata, dan ini merupakan sifat-sifat populasi yang terakhir. Di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan materi dari Saudari Suci, yaitu tentang komunitas. Komunitas merupakan kumpulan dari beberapa populasi. Komunitas juga dapat diartikan sebagai kumpulan dari berbagai populasi yang hidup di waktu dan tempat tertentu, ataupun yang hidup di daerah tertentu dan saling berinteraksi, di mana komunitas tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin pertama pada komunitas, yaitu nama komunitas. Dalam pemberian nama pada komunitas, hendaknya
Nama tersebut harus dapat memberikan keterangan mengenai sifat-sifat tersebut, yaitu mengenai sifat-sifat dari jenis komunitas tersebut. Di mana dengan pemberian namanya menggunakan kata-kata yang dapat menunjukkan bagaimana wujud komunitas tersebut. Contohnya komunitas padang pasir, komunitas padang rumput, komunitas perairan, dan juga lain sebagainya. Dalam pemberian nama, komunitas ini juga dapat dilakukan berdasarkan 3 hal, yaitu yang pertama berdasarkan bentuk dan struktural seperti jenis dominan, bentuk hidup, dan juga indikator lainnya. Contohnya seperti komunitas hutan pinus, komunitas hutan jati, dan lain sebagainya. Yang kedua, dapat dilakukan berdasarkan habitat fisik dan dari komunitas. Contohnya hewan tersebut hidup di air, maka dia bisa digolongkan atau bisa dibuat menjadi nama komunitas lautan, dan juga contoh lainnya. Yang ketiga, pemberian namanya bisa berdasarkan sifat atau tanda fungsional. Contohnya, komunitas tersebut hidup di daerah tropis, yaitu komunitas tersebut berarti hidup di antara tempat yang tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Selanjutnya, saya akan bahas poin kedua pada komunitas, yaitu macam-macam komunitas. Secara garis besar, macam-macam komunitas dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu komunitas akuatik dan juga komunitas terestrial. Di mana komunitas akuatik ini merupakan komunitas yang hidup di perairan. Contohnya yang hidup seperti di parit, di sungai, di laut, air tawar, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu komunitas terestrial, di mana komunitas ini merupakan komunitas yang hidup di daratan. Contohnya komunitas yang hidup di pekarangan, hidup di hutan, di gurun pasir, padang pasir. Contohnya seperti komunitas yang hidup di hutan seperti harimau, singa, cetah, dan lain sebagainya. Mungkin hanya sekian dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang struktur komunitas. Di sini struktur komunitas itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu kualitatif. Kualitatif itu seperti komposisi, bentuk hidup, fenologi, dan vitalitas. Vitalitas itu menggambarkan kapasitas pertumbuhan dan perkembangbiakan organisme. Lalu kuantitatif. Kuantitatif itu seperti frekuensi, densitas, dan densitas relatif. Frekuensi kehadiran merupakan nilai yang menyatakan jumlah kehadiran suatu spesies di suatu habitat. Nah, yang ketiga yaitu ada densitas. Nah, di sini densitas itu artinya kepadatan yang dinyatakan sebagai jumlah atau biomasa per unit. Contohnya seperti persatuan luas ataupun volume. Yang keempat atau yang terakhir dari struktur komunitas yaitu sintesis. Sintesis adalah sebuah proses perubahan komunitas yang berlangsung menuju ke satu arah yang berlangsung lambat secara teratur, pasti terarah, dan dapat diramalkan. Di sini suksesnya terjadi sebagai akibat dari modifikasi. Nah, modifikasi ini modifikasi lingkungan fisik dalam komunitasnya dan memerlukan waktu. Proses ini akan berakhir dengan sebuah komunitas atau ekosistem yang homeostasis. Nah, baiklah, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang berbagai bentuk ekosistem alami. Antara lain ada 3. Yang pertama yaitu ekosistem darat.
ekosistem darat ini disebut dengan terestrial, yang mana terdiri dari ekosistem hutan tropis, hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, dan gurun, hutan gugur, taiga, dan tundra. Ekosistem hutan hujan tropis ini terdapat di daerah tropis dan subtropis. Ekosistem ini memiliki pepohonan yang banyak dan memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Nah, yang selanjutnya yaitu ekosistem air. Ekosistem air itu disebut dengan akuatik. Akuatik terdiri dari ekosistem air tawar, air laut, sungai, pantai, pesisir, pantai batu, dan terumbu karang. Nah, yang selanjutnya itu ada ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, di sini ekosistem buatan itu mendapatkan subsidi energi dari luar. Tanaman atau hewan peliharaan didominasi. Nah, pengaruh manusia dan memiliki keanekaragaman yang rendah, yang mana contoh ekosistemnya antara lain yaitu bendungan, terus sawah irigasi, perkebunan kelapa sawit, dan pemukiman hutan atau tanaman produksi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Banyak salahnya mungkin saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang aliran energi dan materi dalam ekosistem alami. Tenaga atau energi dibutuhkan oleh seluruh organisme untuk melakukan suatu usaha atau aktivitas. Contohnya, tumbuhan membutuhkan energi dari cahaya matahari, hewan dan manusia membutuhkan energi yang dihasilkan oleh proses pengelolaan makanan di dalam tubuh. Setiap organisme mendapatkan energi dengan cara mengubah energi yang berasal dari lingkungannya, seperti tumbuhan yang bergantung pada cahaya matahari atau hewan dan manusia yang membutuhkan makanan sebagai sumber energinya. Selanjutnya yaitu macam-macam aliran energi. Yang pertama, tingkat trofik. Setiap kelompok organisme yang memiliki sumber makanan tertentu disebut dengan tingkat trofik. Dalam suatu ekosistem terdapat beberapa macam tingkat trofik seperti produsen, konsumen, dan dekomposer. Yang pertama yaitu produsen. Energi yang memasuki suatu ekosistem dimulai dari energi radiasi atau cahaya matahari yang sebagai diserap oleh tumbuhan, ganggang, dan organisme fotosintetik lainnya. Energi cahaya matahari kemudian diubah menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis. Energi kimia tersebut disimpan dalam bentuk senyawa organik seperti molekul atau glukosa. Molekul glukosa kemudian dipecah dan digunakan sebagai sumber energi untuk melakukan aktivitas seperti tumbuhan dan berkembang, bernafas, memperbaiki jaringan yang rusak, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu konsumen. Organisme seperti hewan membutuhkan makanan berupa organisme lainnya sebagai sumber energi. Organisme yang tidak dapat mengelola makanan disebut organisme heterotrof atau konsumen dalam suatu ekosistem dapat dikelompokkan menjadi beberapa tingkat. Yang pertama, konsumen primer adalah kelompok primer, kelompok organisme yang secara langsung memakan produsen. Yang kedua, konsumen tingkat 2, konsumen atau konsumen sekunder adalah kelompok organisme yang memakan konsumen primer. Konsumen tingkat 3 atau konsumen tersier adalah kelompok organisme yang memakan konsumen sekunder. Konsumen sekunder dan tersier beranggotakan kelompok karnivora atau pemakan daging seperti singa, elang, ular, serigala, dan sebagainya. Selain itu, konsumen primer, konsumen sekunder, dan seterusnya juga dapat merupakan anggota kelompok omnivora, yaitu organisme yang memakan tumbuhan dan hewan seperti ayam, manusia, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu dekomposer atau detritivora. Detritus dapat berupa bangkai, feses, daun busuk, dan sebagainya. Organisme yang memakan detritus disebut dengan detritivora. Organisme detritivora seperti cacing tanah, kutu kayu, kepiting, dan siput biasanya banyak terdapat di dalam tanah atau di dasar perairan.
Sisa-sisa materi organik tidak hanya dihancurkan oleh detritivora. Organisme lainnya seperti bakteri dan jamur juga menggunakan sisa materi organik tersebut sebagai energinya. Organisme yang menggunakan sisa-sisa materi organik dan produk terdekomposisi lainnya disebut dekomposer atau saprotrof. Yang kedua yaitu rantai makanan dan jaring makanan. Rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan, ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Berikut adalah contoh sebuah rantai makanan. Pada rantai makanan terjadi proses makan dan dimakan dalam urutan tertentu, yaitu rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, dan jika ular mati akan diuraikan oleh jamur yang berperan sebagai dekomposer menjadi zat hara yang akan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan menjadi zat hara untuk tumbuh dan berkembang. Selanjutnya yaitu jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari rantai makanan yang saling berhubungan dan bentuk skema mirip jaringan. Kelangsungan hidup organisme membutuhkan energi dari bahan organik yang dimakan. Bahan organik yang mengandung energi dan unsur-unsur kimia transfer dari satu organisme ke organisme lainnya, berlangsung melalui interaksi makanan dan dimakan. Peristiwa makan dan dimakan antara organisme dalam suatu ekosistem membentuk struktur trofik yang bertingkat-tingkat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan-rekan sebelumnya, yaitu macam-macam bentuk pola kehidupan. A. Pola kehidupan di darat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola kehidupan di darat antara lain keadaan tanah, suhu, angin, kelembaban udara, curah hujan, pancaran sinar matahari. Pola kehidupan di darat dapat mengalami perubahan menurut musim. Misalnya, pada waktu musim hujan, kelembaban udara cukup tinggi. Tanah basah, tumbuhan hidup subur, dan pada waktu musim kemarau, kelembaban udara menurun. Tumbuhan sebagian mati. B. Pola kehidupan air. 1. Lingkungan hidup di air dapat dibedakan menjadi A. Lingkungan air tawar, yaitu sungai, rawa, kolam, dan parit. B. Lingkungan air asin, yaitu laut. C. Lingkungan air payau, yaitu danau air tawar. Faktor yang penting dalam kehidupan di air adalah sifat-sifat air itu sendiri. Misalnya, air sebagai zat perantara, yaitu tembus cahaya air sebagai zat pelarut. Larutnya bermacam-macam zat, mempunyai gaya tekan ke atas, mempunyai suhu yang tidak mudah berubah. C. Pola kehidupan yang khas. Bentuk-bentuk pola yang khas, hubungannya timbal balik antara komponen-komponen dalam suatu ekosistem merupakan pola kehidupan dalam suatu komunitas. Pola kehidupan yang khas terbagi atas A. Simbiosis. Simbiosis adalah cara hidup bersama antara dua makhluk hidup yang berbeda dalam hubungannya erat di antara mereka. Jenis-jenis simbiosis yaitu A. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah cara hidup bersama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Misalnya, kupu-kupu dengan bunga, badak dengan jenis burung, dan lain-lainnya. B. Simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah cara hidup antara dua makhluk hidup yang berbeda. Yang satu mendapatkan keuntungan, yang lainnya dirugikan. Misalnya, benalu dengan pohon inang, tali putri dengan tumbuhan inang, kutu buah dengan tumbuhan inang, dan lain-lainnya. C. Simbiosis komensalisme.
Simbiosis komensalisme adalah cara hidup antara dua makhluk hidup yang berbeda. Yang satu diuntungkan, sedangkan yang lainnya tidak dirugikan. Misalnya ikan hiu dengan ikan remosa, tumbuhan paku dengan pohon yang tinggi, dan lain-lainnya. 2. Antibiosis atau antibiosis adalah persekutuan antara dua jenis makhluk hidup. Yang satu menghambat kehidupan makhluk lainnya. Misalnya Penicillium dengan jamur dan bakteri tertentu. Penicillium dapat menghasilkan penicillin atau sejenis antibiotik dan menghambat pertumbuhan jamur dan bakteri tertentu. Macam-macam antibiotika yang dihasilkan dari pola kehidupan antibiosis antara lain A. Penicillin, B. Streptomycin, C. Chloromycin, D. Anromycin, E. Teramycin, E. Tetracycline, dan lain-lainnya. Semua makhluk hidup yang ada di alam dapat hidup sendiri. Mereka harus berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya. Pola interaksi yang terjadi di antara makhluk hidup tidak secara langsung, secara acak, tetapi memiliki keteraturan. Dengan demikian, pola interaksi tersebut menunjukkan adanya kekasan. Kekasan tersebut sangat ditentukan oleh jenis organisme yang saling berinteraksi. Di dalam ekosistem, selain hubungan predasi atau interaksi antara makhluk hidup yang berkenaan dengan makan dan dimakan, atau juga terdapat interaksi lain yang kita bahas dalam uraian berikut. Dua makhluk hidup yang saling berinteraksi secara kuat dinamakan simbiosis dan hidup bersama. Itulah materi dari saya. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.